Shalom, puji Tuhan kita bertemu hari ini ya dalam renungan hari ini. Kita akan membaca ayat-ayat firman Tuhan. Kita juga akan melantunkan puji-pujian. Kiranya apa yang kita lakukan hari ini benar-benar meneguhkan kita, memberi tuntunan pada kita untuk lebih dekat lagi ke hadirat Tuhan ya, untuk kita bisa lebih lagi menyadari bahwa kita tuh benar-benar butuh Tuhan. Karena kita di hidup kita yang sekali ini nanti tidak ada remedi. Kita betul-betul disadarkan bahwa tujuan kita itu cuma satu, yaitu menuju surga. Kiranya kita bisa saling mendukung, saling membantu ya di hidup kita yang sekali ini. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Amin ya. Amin. Kita akan lanjutkan ya membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 18. Judul perikopnya, Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut katanya, aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi aku berkata, tidak, Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan ke-6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya. Dan berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Dan ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Dan ketika aku melihat dan aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita.
maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Puji Tuhan. Jadi peristiwa kemarin saat Petrus datang ke rumah Kornelius, di mana sebelumnya Petrus diberi penglihatan. Saat tiba di Yerusalem, ternyata Petrus juga dicecar pertanyaan oleh kaum bersunat atau teman-teman Petrus, orang-orang kudus yang ada di Yerusalem. Karena apa? Karena mereka orang yang taat kepada ajaran nenek moyang mereka tentunya. Dimana saat itu mereka dilarang untuk memasuki rumah orang-orang yang tidak bersunat. Dimana banyak pengalaman dari bangsa Israel ditulis juga di sini. Bagaimana bangsa mereka karena melanggar perintah Allah mendapatkan sesuatu akibat. Jadi saat Petrus datang ke Yerusalem balik orang-orang yang bersunat atau teman-teman Petrus itu bertanya kepada Petrus. Mereka bertanya begini, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Jadi mereka bertanya seperti itu. Tetapi di sini Petrus menjelaskan kepada mereka, menjelaskan kronologi semuanya bagaimana Petrus dikasih penglihatan dan Kornelius juga dikasih penglihatan. Di sini diceritakan semuanya. Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus berkata, tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Di sini membuktikan bahwa Petrus itu benar-benar taat kepada ajaran nenek moyang mereka, sehingga tidak memasukkan apa yang menurut nenek moyang mereka haram atau najis. Dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Itu yang dikatakan oleh suara itu Dimana di sini dikatakan suara roh. Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah. Ini diceritakan Petrus Dimana kita tahu utusan dari Kornelius datang, alamatnya pun sudah dikasih tahu oleh malaikat Allah. Nanti Petrus akan tinggal di rumah Simon, penyamak kulit, tinggalnya di tepi laut. Udah dikasih tahu. Nah, sampailah ini diceritakan Petrus juga bahwa tiba-tiba 3 orang itu berdiri di depan rumah kayak gitu. Kemudian Petrus menceritakan Petrus beserta teman-temannya 6 orang pergi ke rumah Kornelius, dan di situ Petrus juga menceritakan lagi bahwa Kornelius juga mendapatkan penglihatan. Ini katakan, ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat di ayat 13 berdiri di dalam rumahnya berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus.
Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Ini kata mereka ya. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi Petrus ingat ya ayat ini. Di sini katakan perkataan Tuhan. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah. Jadi ketika Petrus menceritakan semuanya bahwa apa yang dia lakukan itu sudah seturut dengan kehendak Tuhan, karena Tuhan sudah bernubuat atau sudah memberi arahan kepada Petrus melalui penglihatan. Dan orang-orang ini yang berselisih dengan Petrus karena mereka sangka Petrus melakukan sesuatu yang haram bagi kaum mereka. Mereka menjadi tenang, oh ternyata ini juga atas kehendak Tuhan. Jadi mereka menjadi tenang. Karena apa? Karena mereka tidak melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah. Sesuatu yang halal bagi Allah tidak boleh diharamkan. Dan mereka menjadi tenang. Karena sebabnya berselisih karena mereka khawatir Petrus melakukan pelanggaran terhadap ajaran nenek moyang mereka yang mereka percaya ya, dan mereka lakukan. Nah, di sini dikatakan di ayat 18 ya. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Amin ya. Amin. Di sini benar-benar memberikan ini ya kekuatan pengajaran kita bahwa kita tuh memerlukan baptisan Roh Kudus, dan kita harus juga punya iman ya bahwa memang baptisan Roh Kudus itu diberikan kepada orang yang diberikan saat orang tuh mulai percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu juga harus kita imani, kita ceritakan, kita dukung bersama-sama untuk sama-sama mendapatkan baptisan Roh Kudus. Amin ya, kita harus sama-sama mendukung, kita sama-sama menguatkan untuk sama-sama bisa mendapatkan baptisan Roh Kudus itu. Janganlah kita saling menghakimi, tapi saling menyelamatkan. Karena seperti itulah yang diingini oleh Tuhan Yesus. Amin ya. Bagaimana Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya untuk bisa mengajar orang lain, untuk bisa membawa orang-orang itu ke surga, untuk bisa menerima baptisan Roh Kudus yang diperlukan. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku.
menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Amin ya, puji Tuhan. Amin.